Memastikan tiket hak angket. Masif dan sistematisnya dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024 membutuhkan evaluasi dan koreksi yang menyeluruh serta mendalam. Tidak hanya lewat jalur sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, koreksi atas proses pemilu juga dibutuhkan melalui jalur politik. Jalur politik melalui penggunaan hak angket yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat akan lebih menyeluruh untuk mengungkap kecurangan yang sistematis dari hulu ke hilir dalam pelaksanaan pemilu. Pasalnya, proses sengketa di MK hanya berpatokan pada hasil-hasil rekapitulasi suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, sengketa terkait dengan proses pemilu bukan menjadi kewenangan MK. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di MK jelas tidak bisa untuk membongkar penyalahgunaan APBN untuk kepentingan elektoral, seperti yang diduga digunakan untuk menaikkan gaji ASN, kebijakan mengguyur dana bansos yang ditengarai untuk pemenangan kandidat di Pilpres, hingga dugaan cawe-cawe presiden di MK untuk memuluskan pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan bansos yang menerabas undang-undang APBN seperti yang disampaikan calon wakil presiden Mahfud MD bisa menjadi pintu masuk kuat menjadi hak angket. Bekas Menko Polhukam tersebut menjelaskan, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 sudah disahkan pada 16 Oktober 2023. Namun pada Desember 2023 ada perintah tambahan agar bansos tanpa mengubah Undang-Undang APBN 2024. Dengan bergulirnya hak angket akan menjadi momentum untuk menyelamatkan demokrasi. Upaya untuk mengevaluasi praktik berdemokrasi, apakah demokrasi akan kembali ke jalur yang tepat atau justru di ujung kematian, ialah ikhtiar yang butuh dukungan luas. Situasi ini mestinya menjadi perhatian partai politik. Parpol di poros koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera solid untuk menunggu gerakan dari poros koalisi pengusung Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan guna menginisiasi hak angket. Pasalnya, tanpa gabungan dua poros koalisi ini, wacana pembentukan hak angket akan sulit berjalan mulus hingga tahap paripurna. Sikap koalisi perubahan tersebut dapat dimaklumi karena fraksi PDIP menempati posisi yang sangat strategis di parlemen. Ketua DPR RI pun dijabat Puan Maharani, politikus PDIP. Posisi strategis ini sangat menentukan apakah hak angket dapat disetujui di tahapan rapat paripurna DPR atau tidak. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau MD3, usulan hak angket diterima apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Tahapan politik kedua itu seharusnya dapat berjalan mulus apabila partai pendukung koalisi Ganjar Mahfud dan koalisi perubahan solid. Secara komposisi politik di parlemen, gabungan partai politik dari dua koalisi ini sudah memenuhi syarat untuk mewujudkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024, yakni berjumlah 314 kursi atau sekitar 54,6% dari total anggota DPR periode 2019-2024 yang berjumlah 575 kursi. Publik tetap berharap hak konstitusional DPR ini bakal mulus bergulir, sehingga dugaan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis atau TSM dalam semua tahapan pemilu 2024 bisa dibuka dengan jelas, terutama pemanfaatan kebijakan pemerintah dan pengerahan aparat negara. Meskipun tidak sampai pada upaya pemakzulan, namun angket bisa menjadi momentum evaluasi dan koreksi menyeluruh terhadap sistem tata kelola pemilu. Sehingga ke depan, proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, bersih, dan transparan.
Memastikan tiket hak angket, kita akan langsung membedahnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Ade Alawi. Selamat malam, Mas Ade. Selamat malam, Rara. Oke, Mas Ade, masih kita berbicara mengenai hak angket. Tapi kemudian Ade juga kemudian yang berpikiran, kenapa mengusut dugaan kecurangan pemilu tidak cukup nih melalui jalur hukum, tapi juga memerlukan jalur politik, Mas Ade? Ya, pertama harus dipahami bahwa hak angket ini adalah hak konstitusional ya, anggota DPR. Dan ini bagian dari proses pengawasan, kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam rangka check and balances terhadap kewenangan yang memang harus dibatasi. Jadi pemerintahan itu, kewenangan pemerintahan itu harus dibatasi ya, kekuasaan itu harus dibatasi ya oleh undang-undang. Nah, mengapa hak angket itu diperlukan? Karena proses hak angket ini bisa bisa menyelidiki. Bisa menyelidiki seluruh dugaan kecurangan mulai dari hulu sampai hilir. Artinya cakupannya sangat luas sekali. Kemudian juga rentang waktunya juga, masa kerjanya cukup lumayan juga, sekitar 60 hari. Dan ini harus diselesaikan. Jadi ini adalah hak penyelidikan anggota DPR, hak penyelidikan anggota DPR terhadap pelaksanaan undang-undang. Ya, terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap sebuah peristiwa atau suatu kecurangan yang meluas. Jadi berdampak pada masyarakat, berdampak pada bagaimana kepentingan kita berbangsa dan bernegara. Itu kewenangan dari anggota DPR terkait dengan hak angket ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang misalnya di MK ini kan menunggu hasil rekapitulasi suara ya, hasil penghitungan suara. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Tetapi menurut saya ini bisa jalan beriringan ya, baik itu lewat Bawaslu, kemudian juga lewat MK, ataupun lewat hak angket DPR. Nah, tujuannya apa? Kita bergerak di semua lini ini, perlunya bergerak di semua lini, agar semuanya bisa terungkap sejelas-jelasnya. Apakah memang ada kecurangan atau tidak? Karena persepsi tentang kecurangan, kalau kita lihat dari hasil surveinya Lembaga Survei Indonesia, masyarakat Indonesia meyakini bahwa sekitar 50% ini mereka menilai bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu 2024. Artinya kecurigaan ini jangan sampai kemudian menjadi sekedar kecurigaan. Dan ini jangan sampai menjadi sejarah yang tidak terjawab. Nah, oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius lagi dengan hak angket ini. Dan hak angket ini bisa memanggil siapapun, warga negara Indonesia sampai warga negara asing. Jadi ini langkah yang menurut saya cukup efektif bagaimana membongkar kecurangan pemilu yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi apakah Anda yakin hak angket itu memang bisa mengungkap dugaan kecurangan dari hulu ke hilir ini, Mas Ade? Nah, yakin atau tidak tergantung bagaimana keseriusan dari panitia angket, bagaimana mereka menyusun agenda pemeriksaan, agenda penyelidikan, siapa saja yang diperiksa. Nah, ini tentu saja semua pihak akan dipanggil dan nanti juga para ahli juga diundang. Artinya bahwa kerja dari panitia angket ini sangat luas sekali, siapapun bisa dipanggil. Nah, ini penting sekali, ini juga bagian dari klarifikasi. Pemerintah juga bisa menyampaikan klarifikasi secara terhormat dalam forum DPR ya. Apakah memang ada kecurangan atau tidak. Nah, ini kan dugaannya kan TSM ini pertama terstruktur, ada pergerakan dari state aparatus ya, dari aparatur negara, baik itu aparatur keamanan, kemudian juga PJ kepala daerah sampai kepala desa yang diduga melakukan mobilisasi dukungan terhadap paslon tertentu. Jadi ini perlu diungkap secara tuntas. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan, Mas Ade, kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Profesor Mahfud MD berikut ini terlebih dahulu. Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan, itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti, kan sama aja juga dulu Pak Harto dan sebagainya kan. Sesudah berhenti juga jadi masalah. Ya, Mas Ade, mengenai output, rekomendasinya nanti akan seperti apa, dan yang paling penting bagaimana menindaklanjuti dari output ataupun rekomendasi itu sendiri? Ya, kita memang tidak perlu takut ya bahwa hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Itu belum bisa dipastikan, tergantung bagaimana hasilnya ya. Kendati pun katakanlah ada pemakzulan, ada hak menyatakan pendapat bahwa terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh pemerintah yang berkuasa, ini tidak bisa kemudian pemerintah bisa dijatuhkan. Jadi ada proses dari DPR membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi ini juga akan diuji lagi.
akan dilihat apakah betul terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif ya. Jadi terstruktur itu adalah ada pergerakan dari aparatur negara, kemudian sistematis memang ada perencanaan. Nah, terkait dengan perencanaan ini juga tidak bisa dengan ngomong-ngomong. Panitia angket. Panitia angket harus membawa bukti-bukti, dokumentasi apa betul terjadi perencanaan terhadap kecurangan-kecurangan itu. Kemudian masif ini adalah meluas, tidak hanya di beberapa provinsi tapi hampir seluruh provinsi seperti itu. Nah, ini kemudian akan diuji di MK, kemudian dari MK kemudian nanti akan menyerahkan kepada MPR. Yang perlu dicatat adalah bahwa hak angket ini adalah bagian dari mekanisme pengawasan. Sudah ada sejak zamannya Soekarno, Presiden Soekarno, sejak tahun 50. Hampir setiap presiden ada yang namanya hak angket. Nah, ini adalah proses yang biasa. Jadi menurut saya kita harus betul-betul berbangsa dan bernegara ini secara dewasa. Jangan ada ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Semua pihak akan jadi diundang. Tidak perlu dikhawatirkan dari hak perlu angket dikhawatirkan ini. gitu. Jadi semuanya akan berjalan dan ada limitasi waktu 60 hari. Saya kira kalau misalnya hari ini terjadi katakanlah pembentukan panitia angket, saya kira waktu 60 hari ini bisa diselesaikan. Nah, ini memang masih konsolidasi, baik itu pengusul dari pihak 003 dan kemarin juga salah satu ketua umum dari 02 juga sudah sudah bertemu dengan pakar hukum tata negara Pak Jimli Asidiki dan meminta pandangan tentang hak angket. Nah, menariknya adalah setelah bertemu dengan ketua umum salah satu ketua umum 02, Prof. Jimli mengatakan bahwa ya diterima saja angket. Karena selama Presiden Jokowi tidak pernah ada hak angket. Ini kan sangat disayangkan sekali. Jadi ini adalah proses bagaimana kita mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita adalah negara demokrasi, kita adalah negara yang berdiri di atas hukum dan etika. Oke, Mas Ade, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai bagaimana memastikan tiket hak angket. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ini karena apa? Karena DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan. Karena hak angket itu kan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tadi yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dan pengawasan itu kan pengawasannya pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan. Oleh karena itu angket itu menjadi salah satu fungsi, salah satu hak yang dapat digunakan oleh DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi DPR itu dalam pandangan saya, dalam tanda kutip saya mengatakan DPR itu wajib untuk melaksanakan hak angket, untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu sudah banyak berbicara, akademisi sudah banyak berbicara. Sekarang saatnya DPR yang berbicara untuk merespon hal-hal yang terjadi belakangan ini. Baik, Mas Ade, itu tadi pernyataan dari Prof. Susi. Tadi Prof. Susi sempat mengatakan, jadi DPR itu wajib untuk melaksanakan hak angket dan merespon pertanyaan publik. Namun kan kemudian pertanyaannya, apakah yakin akan mulus hak angket di parlemen ini bergulir? Ya, menurut saya kita tidak boleh pesimis ya. Karena apa yang direncanakan, apa yang digagasan tentang hak angket ini adalah memang hak yang ada dalam konstitusi. Jadi tidak perlu ada keraguan apakah hak angket ini akan ada menyimpang atau tidak. Semuanya ada prosedurnya, semuanya akan dilakukan secara transparan. Kalau kita melihat beberapa kasus pembentukan hak angket di DPR sejak zaman ya pasca Orde Lama, Orde Baru, pasca Reformasi, ini kan selalu ada. Sejak zaman Gus Dur, Megawati, SBY, ini kan selalu ada. Jadi ini proses yang saya kira sangat transparan. Nah, ini juga hak angket ini juga bagian dari upaya bagaimana kita menciptakan, mendorong agar tata kelola pemerintahan ini berjalan secara akuntabel, agar tata kelola pemerintahan ini berjalan secara transparan. Jadi pemerintah tidak bisa ugal-ugalan, tidak bisa berupaya untuk memenangkan kelompok tertentu. Yang tugas pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang saya kira juga arah kita harus ke sana. Bagaimana angket ini memberikan kesempatan
kepada semua pihak untuk melakukan klarifikasi. Timnas Amin mengatakan sudah menemukan 100 bukti kecurangan. Nah, itulah harus dibuka. Belum lagi 03. Tetapi dari 02 mengatakan bahwa tidak ada kecurangan. Nah, tetapi kan kalau kita lihat misalnya bagaimana distribusi bansos, ini kan juga mendekati pencoblosan. Kemudian juga hanya di satu daerah kemudian diguyur bansos. Kemudian juga bagaimana gaji ASN semuanya aparatur juga naik. Nah, ini kan perlu dibuka apakah by design atau tidak, terkait tidak dengan bagaimana mendongkrak elektoral paslon tertentu. Nah, ini mengenai kebijakan bansos yang kemudian diduga menerabas undang-undang APBN ini, apakah juga bisa menjadi pintu masuk yang kuat untuk hak angket? Ya, saya kira itu menjadi dasar juga ya, menjadi dasar bagaimana distribusi bansos ada perubahan tiba-tiba perubahan anggaran, ada penambahan anggaran tiba-tiba yang dimana sebelumnya pada Oktober 2003 disetujui tapi kemudian diubah pada bulan Desember. Ini juga saya kira perubahan-perubahan ini tidak bisa gegabah ya, karena bagaimanapun juga semua sudah di undang-undang, sudah di masuk ke dalam undang-undang APBN. Tapi kemudian ada perubahan, ini juga sebagai modal juga bagaimana pansus angket bekerja. Tetapi yang paling penting saya kira mesti ada kajian-kajian yang lebih mendalam, terutama dari 01, 03 sejauh mana kekuatan dari angket ini akan berjalan. Tapi yang paling penting adalah menurut saya inilah kesempatan kita bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Sistem ketatanegaraan kita sudah memberikan ruang seluas-luasnya bagaimana demokrasi kita itu harus kuat. Demokrasi jangan dilemahkan, tetapi demokrasi harus berdiri tegak. Apabila kita menginginkan Indonesia ini tetap tegak, Indonesia ini tetap ada, dan Indonesia menjadi negara beradab, Indonesia menjadi negara maju. Oke, tapi ini bagaimana memastikan tiket hak angket ini sendiri, Mas Ade? Nah, tiket hak angket saya kira mesti ada konsolidasi. Bagaimana di 03, di internal 03 juga mesti ada satu kesepakatan. Tidak boleh ada yang bocor, tidak boleh ada yang melengos sendiri, tapi mesti kompak. Kemudian bagaimana konsolidasi dengan koalisi perubahan. Yang menarik dari koalisi perubahan juga menyatakan dukungannya, dan ini sesuatu yang menurut saya dukungan yang sangat luar biasa, di mana orang menganggap bahwa koalisi 01 ini akan pecah, tetapi faktanya kemarin semua berkumpul ketua umum dan menyatakan dukungan terhadap hak angket. Artinya ini gayung sudah bersambut, tinggal bagaimana PDIP jangan lagi ada keraguan. Rakyat sudah menunggu. Saya sudah menunggu bagaimana hak angket ini bisa terbentuk. Semua kan bisa dilaporkan secara live nantinya di DPR. Jadi ini ada bagian dari bagaimana kita membangun transparansi, bagaimana kita membangun akuntabilitas terhadap konsensus bernegara dan berbangsa ini. Nah, untuk inisiator hak angketnya sendiri, apa yang harus dilakukan? Tadi kan dikatakan jangan ragu, yang pasti seperti itu ya Mas Ade. Lalu apa lagi? Ya, mesti ada bagaimana dialog publik ya. Karena bagaimanapun juga yang paling penting tidak hanya dukungan dari paslon 01, kemudian juga 03 sebagai pengusul, tetapi juga masyarakat juga harus dibuka kesadarannya. Betapa dukungan penting, masyarakat ini sangat penting sekali. Jangan sampai kemudian katakanlah ada perlawanan dari masyarakat, itu buang-buang waktu saja gitu loh. Nah, ini saya kira mesti ada upaya dari pengusul, kemudian juga harus segera bagaimana 01 menyambut. Dan informasi yang saya dengar memang ini masih terus didiskusikan, dan ini harus segera betul-betul diwujudkan hak angket ini. Karena ini merupakan juga salah satu respon terhadap pertanyaan-pertanyaan publik ya, kemudian kewajiban yang harus dijalankan oleh DPR seperti itu. Artinya sebetulnya seluruh fraksi di parlemen seharusnya bisa mendukung hak angket ini untuk tujuannya adalah membuka akses transparansi kepada publik mengenai apa yang terjadi di pemilu 2024 seperti itu, Mas. Iya betul, jangan sampai kecurangan ini sebatas dugaan. Jangan sampai menjadi beban sejarah bahwa pemilu 2024 ini banyak kecurangan. Dan ketika ini tidak terpecahkan, tentu saja pemerintahan yang terpilih nanti pun ini juga akan terbebani juga oleh sejarah. Kok kami ini memerintah diduga banyak kecurangan dan sebagainya, banyak tudingan-tudingan kecurangan. Nah, ini kan harus segera dituntaskan seperti itu. Oke, Mas Ade, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan menyimak apa kemudian komentar dari netizen, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan menyimak polling ataupun jejak pendapat sederhana yang dilakukan oleh Metro TV dengan pertanyaan apakah usulan hak angket dapat menjadi evaluasi proses pemilu dan menyelamatkan demokrasi. Kita lihat hasil polling di Instagram, 89% mengatakan ya, sementara 11% lainnya mengatakan tidak. Bagaimana dengan hasil polling di X? Ya, hasilnya sama dengan Instagram yang mengatakan iya bisa menjadi evaluasi proses pemilu dan menyelamatkan demokrasi sebanyak 84%, sisanya 16% mengatakan tidak. Artinya publik sudah berharap banyak nih Mas Ade bahwa kemudian hak angket ini bisa kemudian menyelamatkan demokrasi. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga Mas Ade mengenai komentar netizen @john928, hak angket lebih baik didorong supaya publik paham dan tercerahkan. Ini loh demokrasi ala Konoha. Ya. Publik memang mengharapkan adanya transparansi apa yang sedang terjadi seperti itu dan menyelamatkan demokrasi ya. Ya, menarik karena tadi pernyataan dari netizen ya. Mereka berkeyakinan bahwa hak angket ini adalah upaya untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi bukan menang-menangan ya. Bukan berniat untuk mengubah hasil pemilu karena bagaimanapun juga hak angket tidak menuju ke arah ini sana. Yang harus digarisbawahi ya. Ini bukan bukan soal menang kalah, bukan soal hasil pemilu ya. Saya teringat kata-kata seorang kritikus ya, seorang penulis novel ya, seorang dramawan Josh Bernasau ya, bahwa demokrasi itu adalah alat untuk menjamin bahwa kita ini diperintah dengan baik. Jadi intinya adalah demokrasi ini harus diselamatkan, demokrasi ini harus kita bangun oleh segenap bangsa Indonesia, dan demokrasi bisa terbangun, demokrasi bisa tumbuh indah berseri jika ada hukum, jika ada etika yang memang yang melandasinya. Jadi demokrasi adalah sebuah pilihan, dan ini adalah keinginan dari founding father bahwa kita memilih demokrasi sebagai jalan kita membangun Indonesia. Oke, artinya ini publik sudah mulai kemudian berharap bahwa hak angket ini tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar usulan, bisa bergulir kemudian di parlemen untuk hasilnya tidak untuk hari ini ya, tapi untuk masa depan demokrasi, Mas Ade. Betul, saya kira untuk pembelajaran demokrasi ya, bagaimanapun juga demokrasi memang mengalami ujian-ujian, dan salah satu ujiannya ini adalah bagaimana apakah kita berani tidak membentuk hak angket untuk membuka, untuk menguak dugaan kecurangan pemilu yang disebut TSM, terstruktur, sistematis dan masif ya. Jadi inilah saya kira kesempatan kita menguji kedewasaan kita berpolitik, menguji bagaimana kita menjadi bangsa yang memang berhasil atau tidak melakukan konsolidasi demokrasi. Jadi kalau ini gagal, saya kira sebuah kesempatan yang menurut saya sangat disayangkan kalau ini gagal. Jadi terus saya kira, tapi yang paling penting adalah bagaimana konsolidasi di tubuh PDI Perjuangan, bagaimana konsolidasi di kubu 03. Ini saya kira harus dijaga kesolidannya, karena ada satu partai yang kabarnya tidak akan mendukung hak angket ini terbentuk di DPR. Jadi kembali kepada 03. Kalau posisi 01 tinggal menunggu. Oke, kembali ini bolanya sedang ada di 03 seperti itu ya. Kita tunggu saja dan bagaimana. Yang paling penting sikap Megawati itu harus jelas dalam hal ini. Oke, kita tunggu saja. Mau tidak, berani tidak membentuk hak angket. Mudah-mudahan kita akan mendengar dalam waktu dekat sikap resmi dari inisiator hak angket itu sendiri sehingga hak angket nantinya mungkin bisa bergulir. Tujuannya adalah untuk mengungkap adanya pertanyaan-pertanyaan publik, dugaan-dugaan kecurangan di pemilu 2024. Seperti itu ya Mas Ade. Betul. Baik, Mas Ade terima kasih telah berbincang malam hari ini dalam editorial malam, dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam editorial malam untuk hari ini. Saya Fitri Megantara mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.